Udahlah. Kita nggak perlu biasa. Yang penting ini standar enggak? Ini 23, sana 23 enggak? Jadi bang, gini bang, izin bang. Kalau kita mau ulang, kita sudah kena air tuh. Pasti berbeda dia. Oh, pasti berbeda. Ambil yang sama. Karena begini, dari yang sama. Yang sama tadi mana? Mana ada yang ambil tadi? Begini ya, hari ini. Mana yang tadi ambil? Enggak, ini benar apa dan pertaniannya yang dikedepankan, dia eksportir, dia produsen dan sebagainya. Begitu bisa mau swasembada, turun harga, langsung turun. Udah Indonesia udah mau mandiri pangan ini, turun semuanya. Karena apa? Kelebihan mereka nanti kalau nggak bisa dijual mau dikemanakan? Selama ini kan untuk konsumsi di dalam negeri tercukupi, ya kan? Kemudian mereka ada kelebihan, mau dibuang kemana? Ekspor. Begitu dulu Indonesia ini tergantung sama impor gitu kan, seneng ekspor terus dia. Begitu saya nutup keran impor, selesai, kita sudah turun. Nah seperti inilah kita harapkan bahwa kita harus pangan itu kan endingnya ke belakang nanti. Makanya kita dalam rangka menuju ke sana jangan potong-potongan, bicarakan yang baik. Ya, kalau kita diskusi dengan kepala dingin, hasilnya juga sedingin es. Artinya membeku dan tinggal. Tapi kalau panas seperti kebakaran gitu kan, ya sudah hangus hilang dari abu, dari dihasilkan seperti itu. Harapan seperti itu. Pak Haji, Pak Polisi, Bang. Nanti kami juga akan mengawasi, mengontrol, kemudian kami minta saran dari Pak Menteri bagaimana kondisi yang tapi untuk yang sekarang jangka waktu yang singkat ini kita harus kontrol kesepakatan harga. Ya, teman-teman Pak Kadis ya. Saya demikian barangkali Pak Tuba ada tambahan. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepakat dengan Pak Iswakil bahwa ini harus tentunya tentu mungkin di antara kita ada yang ingin sudah meluapkan gitu ya. Tapi tadi coba kita sampaikan hari ini Pak. Dari hari kemarin kita bertemu di beberapa perusahaan Pak ya. Itu masih ada yang belum clear ya Pak ya. Belum clear misalnya terkait dengan apa ya, persamaan perlakuan ya kan. Kita nggak usah tutup ya, ada fenomena ya. Di sini di Lampung ini ada yang mau lewat apa, ada yang petani. Nah, itu coba kita jelaskan secara irit ya. Apa ya artinya mungkin ada penjelasan lagi dari Pak Haru ya, dari Pak Haru artinya terhadap kondisi yang di sini sehingga nanti ke depannya harapannya tidak ada lagi lah apa namanya gesekan sehingga itu akan apa ya tidak produktif, malah nanti kalau nanti misalkan ke pusat malah ikut lagi. Artinya ya Pak, kita harapkan di Lampung ini sama di kondisi ya nanti mungkin kami ingin sedikit mendapat penjelasan baru gitu ya. Ada dua hal, misalnya transparansi tentang pengukuran. Tadi memang kalau untuk alat ukur, saya yakin di semua pabrik sama di sini. Dengan cara gitu, yang itu berbeda dengan suku itu nantilah biar aneh ada apa namanya titik temunya nanti ya. Karena memang kondisinya seperti ini. Cuma di alat yang masih konvensional kemarin kita lihat ada yang sudah kita, ada yang belum. Nah itu salah satu yang belum itu yang potensi simsalabim. Umur dulu itu ini take over dari sore ini karena di sana itu ex Amerika, jadi barangnya sudah dibuka untuk ininya. Yang di sana itu masih manual. Kami minta waktu dengan Bang Nasrul. Kami nanti pesan di Thailand karena kami juga punya lapak sebagian, kami pakai digital semua. Tapi kami minta waktu ya. Kalau di sini masih simsalabim tadi, saya minta maaf dulu. Minta maaf dulu. Tapi begini, tidak. Begitu kita cek, memang bedanya kita transparan aja. Beda 1%. Kadang kurang, kadang lebih. Antara digital dengan manual. Di sini kadang 21, sana 22. Begitu timbang barang yang sama. Begitu di sini timbang 21 udah tahu di sini 22. Makanya antara manual dengan digital tuh tapi selisihnya paling tinggi 1 memang tipis sekali. Tapi dengan Ekopindo ya, dengan pengujiannya memang beda. Belum kami itu belum tahu saya. Artinya nanti setelah inilah. Semuanya
intinya begini, kalau pemerintah sudah menerapkan termasuk timbangan itu harus standarnya begini, ya kami pasti ikut. Dan mungkin kami ikut. Sudah itu kami pernah diskusi sama Bu Dia dan kawan-kawan, dirjen, orang-orang teman-teman dari AKBI kan. Tolong dong, kalau yang 1 sampai 7 ini kami nggak nolak kan. Tapi yang di 8, ada 8, 1350, 1350 itu kami berat. Karena berat kenapa? Itu ada namanya impuritis, teman-teman itu tahu lah. Ada SNI, impuritis pemotor. Itu ada 2%. Tetap harus dipertimbangkan Pak. Kemarin saya telepon juga, tolong dipertimbangkan yang nomor 8. Kami yang ke bawah ini kami udah ikut sampai sekarang, sampai 17% Pak. Nah tadi ada masuk yang 16. Kalau orang lain Pak ditolak, kami enggak Pak. Kami nego Pak. Ya, betul itu. Kami nego Pak. Oke, yang itu harus itu. Ya bagus Bisa dibuktikan di situ ada buktinya Pak. Kami nego. Sekarang itu bukan bagus Pak. Jadi saya mau meskipun lagi. Jadi 17%. Kemudian kalau turun 16, saya kasih kurangi 56.000 dari angka harga terendah. Kalau turun lagi dikurangi dari harga paling rendah lagi 56.000. Kalau 15 lagi dikurangi lagi 56.000 seperti itu. Itu sudah tahu. Kami ini begini ya, tidak sulit. Kami ini perusahaan ini ada persatuan namanya ANTI, tapi tidak pernah ikut. Harusnya di. Ya yang punya yang punya itu koordinator, yang punya BW, ketuanya BW mau. Iya, kami mana ini? Kalau mereka coba tujuh jadi ketua kelas saja BW. Sudah jadi ketua kelas itu sudah pernah ngumpulin anak buah. Berarti BW harus mengatur anak buahnya di bawah biar semuanya. Ya kami ini ikut aja lah. Iya dah seru. Kami ikut aja kalau jadi kumpul. Pak Haji sebagai ketua kelas para petani. Nah, kemudian BW sebagai ketua kelas perusahaan. Nah, ketemu Itu. Jadi gini Pak, jadi Hari udah ada tentang perubahan. Saya marah-marah. Ini kenapa nggak kamu harus masuki barang ini? Nah kalau yang sekarang itu dari rupiah dan sebagainya itu saya tahan. Ya, saya nggak mau saya, nggak mau. Karena begini, saya ini kadang memberikan masukan ke manajemen. Kadang-kadang ini. Nah ini akan saya tidak lanjuti. Jadi jangan secara pribadi kayak terbiji dengan saya. Wah ini gara-gara Pak Haru enggak. Jadi dia ada manajemennya. Saya bagaimana Pak pelaksana di sini. Betul. Jadi akan saya sampaikan. Situasi di sini Pak Haru yang tahu. Aku akan sampaikan ini. Benar Pak. Akan saya sampaikan. Begitu saya datang ke sini, lihat tadi. Langsung itu ada dosa. Punya dia ada 20 masih di sini. Masuk nggak kira-kira? Nggak, saya masukin dari rupiah. Karena gini, yang kawan-kawan pagi tadi ada yang 16 kaderacinya. Tetap saya terima. Tolong juga dihimbau buka. Jangan ke agen atau apa. Kalau ini kamu nggak mau dengan agen, ke sini, ke pabrik. jadi langsung petani sini. Nego tapi ya. Iya. Sesuai dengan surat menteri ya. Iya. Nego di bawah 17 kita nego. Ada 16. Kita nego. Bikin menteri. Yang berkaitan dengan hati tadi, asosiasi tadi. Kalau kami minta teman-teman PPUK juga ngedor mereka, ngedor ketua kami. Oh iya, siap. Kalau kami ini nggak kuat bukan. Siap. Ngedor itu barang itu. Kalau kami ngedor barang itu tidak. Harga pabrik kamu berapa? Nanti saya beli. Oh gitu Pak. Itu loh bukan. Itu di mana? Siap. Di mana itu Pak? Widarto itu. Kami minta betul. Siap. Kita kawan-kawan PPUK tolong digedor barang ini. Kita Jangan begini, begitu dia naik harga 8.000 kita ikut, gitu kan? Harga di tepung, begitu dia turun juga, nggak berani. Siap. Turun juga. Jadi saya berharap itu tadi kolaborasi Akan kita ketok dan kita gedor. Tolong gedor juga itu. Jadi jangan mainkan angka terus ini. Siap. Kami kalau kami ini masih menengah lah. Kan? Ya jangan dimainin terus gitu. Biar dari ini dulu, dari Ya Pak Haji, mau Pak Haji. Juga saya kasih masukan sedikit dengan Pak Haru. Karena saya dari luar saya mikir pabrik dulu yang banyak masuk pabrik ini adalah singkong lapak pabrik. Bahkan petani tersingkirkan, bahkan agen sendiri tersingkirkan. Nah jadi diharapkan dengan Pak Haru sebagai pelaksana pabrik di sini, artinya dari lapak pabrik imbangi lah supaya mereka bisa masuk. Jadi semua itu bisa berjalan. Jangan sampai ngumpul. Itu dalam lapak dari luar sana memang nggak masuk. Ada yang dari Megala, ada yang dari. Tapi lapak sini lancar masuk sini. Nah, artinya bagaimana caranya
yang 2-3 hari itu juga bisa masuk. Nah, gitu, biar nggak miskomunikasi Pak Ru ya. Kami ini bukan mau menutup pabrik, bukan enggak ya. Kami ini pengen sejahtera. Petani ini juga ya. Pabrik juga tidak rugi. Petani juga tidak, singkong mereka tidak busuk. Yang kan diutamakan lapak pabrik dong, jangan. Sebetulnya ya, bagaimana ya kok lapak pabrik ini seperti kata Bang Dasar ini sudah di mana-mana. Oh siap, Bu palsu untuk yang mas, yang 5 itu Bu. Untuk masuk itu Aru ya. Ada pada kabar petani juga prosesnya mau bisa masuk, ya. kurangi dulu. Jadi tidak ada lapak pabrik kita. Sementara lapak pabrik ada yang tutup juga. Profesor sudah kami koordinasikan dan biar semua lancar. Peraturan kepala Ini sudah masuk Pak. Sejak Menteri mau izin. Siap. Itu kendalanya Pak Irjen. Baik. Kita belum cek lagi Siap. apa namanya Siap. untuk alat. Sudah, saya jawab dulu ke KBJ. Jadi begini, Kiai kan tahu siapa pemilik pabrik dan sebagainya. Nah, kami ini ada Dulu saja dulu. Kalau saya di sini Kiai, pagi ini ya kejadian. Tanya ada Kenus tadi. Ya bisa pahami dan kita bisa menyampaikan ke Menteri gitu kan. Saya akan menyampaikan bahwa perusahaan sepakat gitu. Jadi kalau nggak sepakat ya, mohon maaf nanti tugasnya apa? Saya bisa menentukan kelas itu mana nggak sepakat gitu kan. Artinya ya ini memang ada yang dituakan, beliau udah siap, kemudian tuan kelas dari perusahaan siap, ya sudah sebagai pintu masuk mengakomodir teman-teman yang banyak itu dari beliau-beliau. Ya nanti apa kebijakan dari atas itu sampai ke beliau dan memang kebijakan itu juga harus sampai ke bawah ya Bang Haji. Betul. Jadi Bang Haji sama Bang saya nanti ya nanti kita komunikasi. Saya ini Bang, beliau lama di sini. Karena harus audit administrasi juga. Ini saya betulkan saja sama apa gitu. Soalnya saya bawa auditor utama itu satu beliau. Auditor saya yang jago-jago kemarin itu langsung diurus dikit aja bingung, ya kan Pak Haji lihat sendiri kan yang di inti kemarin itu Bapak siapa, Bapak seperti apa, tugasnya apa, itu saya bingung sudah, belum yang dalam-dalam gitu. Nah sekarang auditor saya yang 3 orang lagi mengaudit pertanian provinsi sama perdagangan terkait dengan masalah importasi perdagangan itu. Sudah diaudit. Nah nanti kita juga akan ke sana. Secara lapangan kita laksanakan secara administratif nanti beliau gitu kan, tetapi ini hanya mencari fakta yang objektif gitu. Fakta objektif biar nanti saya nggak mau izin, saya juga dari petani gitu ya, suka layangan di sawah, suka cari ikan di sawah, suka baca pekatpun di sawah gitu kan. Jadi akhirnya kita juga saya ditarik ke pertanian dari itu mungkin ya, artinya kita ingat lagi dulu bahwa saya ini besar tumbuh itu di lumpur sawah gitu. Ya harapan kita juga saya melihat petani Indonesia itu makmur seperti sampaikan. Jadi tolonglah nanti ke depan ada kolaborasi yang bagus gitu. Jadi tingkatkan sinergi yang bagus, saling memberikan saran masukan gitu, saran masukan yang memang dibangun sama-sama menguntungkan, jangan saling menyinggung. Nah tadi informasi juga mungkin beliau sudah menyampaikan jangan kalau ini nggak dulu terima dari lapak semua. Ini kan bentuk dari kompetisi. Kompetisi ada yang bagus, ada yang tidak bagus, ada yang fair, ada yang curang ya. Nah kalau kompetisi curang, ini berikan fakta ini berdasarkan data di lapangan. Jangan seperti itulah, kita perbaiki lagi, kalau kita masukkan positif saja. Saya info mas untuk Pak pengusaha Pak Aru. Jadi kami petani Pak itu bukan orang lain, tidak Aru. Saya sendiri coba. Itu lahan saya itu saya melakukan dengan intensifikasi ya, pakai pupuk kandang, sudah itu banyak sampai 3 kali.